Dan kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Kali ini Pak Presiden Prabowo Subianto membeberkan sebuah fakta yang sangat-sangat luar biasa. Telah Presiden Prabowo Subianto terhitung beberapa kali menolak songgokan yang sangat-sangat menggiurkan dari oknum para pejabat yang mencoba korup dan mencoba merongrong kekayaan di negeri ini. Mereka mencoba merongrong APBN di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan ini diceritakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kemudian orang-orang dekat Prabowo Subianto yang melihat secara langsung bagaimana Prabowo Subianto menolak sogokan-sogokan dari pejabat korup. Tentu saja ini sudah memberikan sogokan, ada pasalnya, yakni pasal percobaan suap. Ini adalah pasal pidana yang sangat-sangat kuat sekali dan memang ini bisa dipidanakan. Kita tahu bahwa praktek korupsi di Indonesia memang masih ada, perlu saya katakan. Dan tentu saja intrik-intrik para pejabat licik yang seperti ini masih ada di Indonesia. Dan itulah sepertinya yang akan ditumpas oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Saat oknum pejabat korup mencoba menyogok Pak Presiden Prabowo Subianto, ternyata Prabowo malah membeberkan fakta-fakta ini ke publik dan tentu saja membuat orang-orang yang pro-koruptor akan semakin gelagapan, ketakutan, dan tentu saja melakukan serangan-serangan balik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mari kita simak. Saudara, saya katakan dan kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya. Tapi kekayaan ini sering tidak kita kelola dengan baik dan dengan akal sehat. Dan selanjutnya kita sering melakukan pemborosan. Karena itu saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak ragu-ragu, kita melaksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita. Pak Marwar Sirait selaku Menteri Perumahan, kita adakan acara di Rumah Susun Rawa Buaya, dan di situ ada upacara sedikit, upacara kecil, keluarga-keluarga yang berpuluh tahun tinggal di kolong jembatan diberikan apartemen dengan murah sekali untuk disewakan. Saya berbangga bahwa kita sekarang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa memperbaiki nasib ratusan ribu orang seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ratusan ribu. Saya berbangga kita ada seorang Menteri Perumahan yang kebetulan saja juga seiman dengan kita, Pak Marwar Sirait, bisa melaksanakan program yang sangat mudah ini. Dan kita berharap tujuan kita adalah pada saat nanti, God willing, insya Allah 10 tahun lagi Pak Prabowo lengser dan pensiun, kita sudah laksanakan program 30 juta unit rumah untuk rakyat Indonesia.
Sementara itu, Hasyim Joyo Hadikusumo juga bercerita soal Presiden Prabowo yang kerap kali ingin disogok usai menjabat sebagai Presiden RI. Kendati demikian, berbagai godaan tersebut kerap ditolak oleh Presiden Prabowo. Menurut Hasyim, sikap Presiden Prabowo ini harus terus dicontoh oleh setiap kader Gerindra, mengingat saat ini Partai Gerindra sedang berada dalam kekuasaan. Beberapa hal yang kita harus ingat bahwa saya berharap, Pak Prabowo berharap bahwa anggota Gerindra termasuk dari sayap Kristiani dan tetap rendah hati, kita tetap tidak sombong, tetap tidak arogan, tidak angkuh saat sekarang Gerindra dalam kekuasaan. Kita ingat bahwa kita kalah 3 kali, 2009 kalah, 2014 kalah, 2009 kalah. Namun berkat Tuhan kita menang 2024. Dengan pengalaman yang begitu lama, kita bisa belajar. Dan sekarang kita menyaksikan, saya menyaksikan, Pak Prabowo menyaksikan apa yang terjadi saat kita dalam kekuasaan dan datang godaan. Pak Prabowo cerita sama saya, dia sudah beberapa kali sudah mau disogok. Saya terus terang aja, saya bersaksi, saya juga mau disogok. Tapi saya kira ini Tuhan yang bertindak. Sampai sekarang ini Pak Prabowo tetap menolak. Tuhan Yesus Kristus saksi saya juga menolak.